البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya, kita masih di kitab zakah. Sebutkan pada pertemuan terlewat batasan zakat binatang ternak, unta, kambing, demikian juga sapi. Di sini akan disebutkan nanti tentang zakat emas dan perak. Demikian juga disebutkan bahwa rumah, demikian juga kendaraan tidak diambil zakatnya. Punya rumah yang besar sekali, tidak diambil zakatnya. Punya kendaraan mewah sekali, tidak ada. Ya itu. Walaupun kalau di tempat kita ya ada pajak kan itu. Dan para ulama mengingkari masalah pajak ini, termasuk jamalik, termasuk kedzaliman ulama. Demikian mereka menyebutkan di buku-buku fikih mereka. Berikutnya hadis nomor 6. Qala Allah Ta'ala, hadis ini disebutkan hasan, ya. Hadis yang hasan, walaupun di riwayat yang terakhir nanti akan disebutkan itu diingkari oleh sebagian ulama. Seseorang yang tidak membayar zakat dalam hadis ini disebutkan dia akan dihukum. Bahkan dia ambil separuh dari hartanya. Inilah dibicarakan oleh para ulama. Sebenarnya mengingkari tidak boleh takzir, yakni memberikan hukuman, bukan hudud ya. Hudud kan sudah tentukan seperti tahun-tahun dan sebagainya. Takzir itu hukuman tapi dalam syariat tidak ditentukan. Tentang hukuman dengan mengambil harta, sebagian bicarakan. Ini sekarang dibicarakan orang tidak membayar zakat, maka Nabi ya mengambil separuh dari harta mereka. Ya, ini yang dibicarakan. Sehingga sebagian menyebutkan seperti Ibnu Hibban mengatakan tentang Bahas bin Hakim, kalaulah tidak hadis yang nanti akan disebutkan, maka kami akan mengambil zakatnya dan mengambil separuh dari hartanya, akan masukkan dia dalam orang-orang sikot. Aqaltuhu fi sikot. Tetapi dia termasuk orang yang kita untuk istikharah tentang orang ini, Bahas bin Hakim ini. Tapi yang semulanya para ulama menggunakannya di sini bisa dikatakan hasan. Ya demikian alam. Jadi saya Albani hasan di sini. Apa itu hadisnya? Qala Rasulullah an Bahas bin Hakim, dari sahabat Bahas bin Hakim. An Nabi, dari bapaknya. An jadihi, dari kakeknya. Siapa itu? Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hasan, bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dengan perselisihan sedikit para ulama. Fi kulli saimati ibil, di setiap, ini sudah lewat ya bahasa ini. Setiap saimah itu apa? Gembalaan. Ini menunjukkan kalau kambing, sapi, unta yang dipelihara di kandang-kandang dengan jerih payah pemiliknya tidak dikeluarkan zakat. Ini kan disebutkan. Ini yang dia itu digembalakan di rerumputan dan sebagainya. Ibil, unta, di setiap gembalaan unta fi arba'ina, di setiap 40. Riwayat yang lain disebutkan lebih lengkap, tapi ini ya dipakai oleh para ulama. Setiap 40 unta bintu labun. Yaitu apa? Unta sudah 2 tahun, masuk ke 3 tahun. Setiap 40 unta dikeluarkan unta yang umurnya 2 tahun lebih. La tufarraqu ibil an hisabiha. Ini juga pernah. Jangan dipisahkan unta dari perhitungannya. Ya, sudah lewat seperti kalau kambing ada 40 kambing, ya. Maka sebagian mereka itu dibagi supaya tidak kena zakat, ini sudah lewat. Jadi dibagi 20 diambil, sudah 20 kamu 20 saya. Jadi tidak keluar zakat kan. Gitu. Jadi untuk mensiasati zakat untuk dikeluarkan demikian dilakukan. Jadi ada 40 kambing, sudah 4 yang 20 kamu ambil, yang 20 tak ambil. Akhirnya petugasnya kan tidak mengambil. Kenapa? Karena kan cuma 20 saja. Padahal saya 40 dipisahkan oleh dia. Ya itu. Berikutnya man ataha mu'tajirun biha falahu ajruha. Barang siapa ataha yang memberikan zakat tersebut
mu'tajiran biha, mu'tajiron ini mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan di syarah, barang siapa membayar zakat karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, mu'tajir itu ya orang melakukan perniagaan. Ya, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Falahu ajruha, maka untuk dia pahalanya. Wa man manaha, ya inilah yang dibicarakan ya Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Qayyim membela bahwa ini adalah benar. Ulama dari mazhab yang 4 mengatakan tidak. Ya jumhur ulama ya yaitu 4 ulama ini semua, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya tidak membolehkan ta'zir bi akhdil mal la yajuz. Hukuman dengan mengambil harta orang yang membangkang tidak boleh. Tapi ulama yang lain menyebutkan dalil yang banyak bahwa Nabi SAW mengambil ya dari hukuman itu dengan mengambil harta. Ya disebutkan di sini, waman manaha, Nabi mengatakan barang siapa menghalanginya tidak mengeluarkan zakat, ya membangkang, beling, dia punya onta banyak tidak mau dia keluarkan, fa inna maksudnya sesungguhnya kami akhiduha, mengambilnya. 40 onta dia enggak mau keluarkan, ambil langsung secara paksa ontanya umur 2 tahun. Ya itu. Juga dihukum lagi wasyatra malihi, kami ambil separuh harta dia, hukuman hartanya ya ini dablek misalnya, tidak mau mengeluarkan, dia ambil separuh dari hartanya. Inilah yang dibicarakan para ulama lafaz ini. Kemudian dikatakan azmatan min azamati rabbina. Semoga azmah yaitu sesuatu yang wajib, kewajiban dari kewajiban Rabb kami. Ya, ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta orang yang tidak mengeluarkan zakat tadi. La yahillu li ali Muhammad minha syai'un. Tidak halal untuk keluarga Muhammad darinya sedikit pun. Iya. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil harta sedekah, ya, harta zakat. Disebutkan di Tawdihul Ahkam tentang masalah ini. Khilaf ulama, berselisih para ulama, dhahaba jumhur ulama, berpendapat kebanyakan ulama, minhum al-a'immah arba'ah, di antaranya imam-imam 4, ana ta'zir, sesungguhnya hukuman bi ahdil mal la yajuz, ya, mengambil harta tidak boleh. Wa ajaba ba'dhum anil qadaya, sebagian menjawab dari hadis ini ya dengan memberikan hukuman dengan mengambil harta ini, saya mengatakan mansukh. Jadi hadis ini dihapuskan dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan demikian. Ya, sebagian berpendapat demikian. Walaupun sebagian lagi membantah, tidak ada mansukh. Ini memang Nabi SAW memperbolehkan demikian. Kemudian disebutkan ya di antara dalil-dalilnya seperti Nabi memerintahkan Abdullah bin Amr untuk membakar 2 baju yang kuning, berwarna kuning. Ya, demikian juga yang lainnya. Yaitu ini menunjukkan juga boleh untuk kemudian dihukum dengan mengambil hartanya. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak dilakukan hal seperti ini. Ini masalah ijtihadiyah dalam permasalahan ini. Kemudian berikutnya hadis yang kelima. Qala Rasulullah Ta'ala, ini hadis yang ke-566 di buku ini. Wa Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan mauquf. Ya, ini ucapan Ali bin Abi Thalib saja. Sebenarnya berpendapat hukumnya adalah marfu'. Kemudian juga disebutkan dalil yang lain sehingga menguatkan hadis ini. Para ulama mengatakan itu adalah yang rajih adalah mauquf. Ucapan dari Ali bin Abi Thalib saja. Ibnu Hajar beliau mengatakan di Talhis, ya kalau Ibnu Hazm berkata Ibnu Hazm dari Haris dari Ali bin Abi Thalib marfu, tapi dari Asim bin Damrah dari Ali bin Abi Thalib mauquf. Kemudian disebutkan kesimpulannya merojihkan, membenarkan bahwa itu mauquf. Ya, Syekh Al-Albani mensahihkan di sini dan ulama beramal dengan hadis ini. Maka disebutkan di sini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat laka mi'ata dirham." Apabila engkau mempunyai 200 dirham. 1 dirham pernah kita sebutkan ya kira-kira 100.000. Kan itu. Berarti di sini 100 dikali 200. Ya. Berarti 1 juta kali 10 juta sekitar itu. Wa
halal alihal haul, dan telah lewat padanya haul. Haul berapa? 1 tahun. Ya. Dan dirham itu uang dari perak. Dari sinilah diambil tentang zakatnya perak. Fa fiha khamsatu darahim. Maka di dalamnya 5 dirham, 2,5% kemudian itu lagi. 40 kambing, 1 kambing. Hampir sama, semua hampir sama. Ya, di sini 200 dirham keluar 5 dirham, berarti setiap 40 keluar 1. Walaysa 'alaika syai'un, tidak ada atasmu sesuatu pun hatta yakuna laka 20 dinaron, sampai padamu 20 dinar. 1 dinar sekitar 1 juta lah. Berarti ya 20 juta. Ini sekarang zakat untuk emas, dinar dari emas. Wa hal alaihil haul, dan telah haul, yakni telah berputar padanya 1 tahun. Ada itu istilah haul. Inilah haul, ini 1 tahun. Wa fiha nisfu dinar, maka dalamnya setengah dinar kan. 20 dinar, setengah dinar sama. Berarti ketemunya setiap 40 keluar 1. 2,5%. Kama zada fa bi hisabi dzalik. Maka apabila lebih, maka dengan hitungan itu juga. Berarti bagaimana? Umpamanya kita punya uang ya 200 juta umpamanya. Berarti ya sudah dikeluarkan setiap 40 adalah 1. Berarti 200 bagi 40 ya 5. Dan 200 juta keluar 5 juta gitu. Jadi semakin tambah berarti hitungannya juga ada lain. Berarti kalau 400 juta berarti 10 juta kan itu. Walaysa bi malin zakah hatta yahulu alaihi haul, dan tidak ada di dalam harta itu zakat sampai berputar atasnya 1 tahun. Jadi kalau kita sekarang punya uang umpamanya 100 juta, kemudian di tengah-tengah nanti habis ya menjadi 5 juta aja umpamanya. Kemudian di akhirnya lagi menjadi 100 lagi tidak dikeluarkan. Jadi 100 itu berhenti pada kita, biasanya uang-uang tabungan dan misalnya tahun depan sekitar itu juga. Ya, maka ini dikeluarkan. Juga disebutkan sebagai ulama seperti Lais bin Sa'ad Abul Harits, ini beliau punya harta yang sangat banyak. Tapi dia selalu bersedekah sehingga setiap tahun tidak dikeluarkan zakat. Karena belum ada satu tahun sudah habis uang dia miliki. Ya, disedekahkan. Rawahu Dawud wa huwa hasan. Berarti Imam Abu Dawud dan dia adalah hadis yang hasan. Waqad ukhtulifa fi raf'ihi. Ibnu Hajar ini mau memberikan isyarat dan telah berselisih para ulama di dalam marfu'nya. Ya. Apakah sampai kepada Nabi ataukah tidak? Tadi sudah kita sebutkan. Dan disebutkan oleh para ulama karena di sini tadi membicarakan tentang zakatnya emas dan perak kan itu. Apabila dia itu 1 tahun. Mereka menyebutkan kewajiban mengeluarkan zakat dari emas dan perak. Ya, apabila di sini perselisihkan ya itu banyak dalilnya. Seperti dalam Al-Qur'an, walladzina yakunizuna dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiquna fi sabilillah, tidak menginfakkannya, tidak menzakatkannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, kabari mereka dengan azab yang pedih. Jelas surat Taubah. Kemudian ukurannya bagaimana? Ya tadi hadis ini bisa dilakukan ya menjadi dalil kalau dia itu tadi 20 dinar berarti ya dikeluarkan di situ separuh dinar. Kan itu. Kemudian juga nisabnya emas demi berapa ini? Disebutkan kesimpulannya ahli ilmi, ini sepakat ahli ilmi bahwa emas kalau dia itu ijma, dia itu isrina misqalan. Dari 20 misqal maka dia itu seperti 200 dirham. Nah, itu. Kemudian disebutkan tentang ukuran, ya ukurannya ini diambil lebih ringan. Jadi berapa dia itu emas dikeluarkan? Ini disebutkan di fatwanya dari kibar ulama Lajnah Daimah Saudi Arabia, menyebutkan untuk amannya itu diambil dari nisabnya perak. Yaitu. Jadi mana yang dia itu lebih dekat maka dikeluarkan. Kesimpulannya bisa ditulis bahwa perak itu adalah 9 juta.
Adapun emas 85 gram berapa sekarang? Kalau 1 juta berarti 85 juta. Kita mengambil yang lebih rendah, yaitu perak. Kalau kita berpendapat nisabnya emas, berarti kalau kita punya uang 40 juta dia keluar. Tapi kita mengambil nisabnya perak, kita punya uang 10 juta keluar. Itu lebih aman. Ya, lebih aman. Walau jadi perselisihan masalah ini, ya, lebih aman kalau seorang punya uang 10 juta dan tidak pernah digerak-gerakkan sekitar itu, dikeluarkan di situ 2,5%. Walaupun di masalah khilaf, sebagian mengatakan mengikuti nisabnya emas. Itu kalau 85 juta baru keluar zakat. Karena 85 gram kan sekitar 1 juta. Walau berapa harganya sekarang 1 gram emas? Ya walau demikian. Yang di sini kemudian sudah ini atas.